Hai teman-teman, kenalin aku Grace dari divisi Intra Kampus. Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian untuk ikut aku berbincang-bincang dengan beberapa ketua PMK yang ada di UGM. Nah, sekarang ini aku lagi ada di klaster agro. Aku mau mewawancarai salah satu PMK yang ada di sini. Nah, kalian bisa tebak nggak apa PMK-nya? Nah, sini, mending biar aku tunjukin aja. Nah, oke, jadi aku sekarang lagi mau mewawancarai PMK Fakultas Peternakan. Nah, daripada berlama-lama nih, ketuanya juga udah tunggu di dalam. Ayo ikut aku menelusuri Fakultas Peternakan. Halo, Kak Martina ya? Iya. Kak Ega ya? Iya. Oke, kenalin, aku Grace dari divisi Intra Kampus. Kakak udah lama di sini? Enggak ya, belum ya. Oke, jadi tujuan aku datang ke sini, aku pengen nanya-nanya nih, ngobrolin singkat tentang PMK Fakultas Peternakan. Tapi sebelum itu, kakak boleh perkenalan dulu nggak sih dengan teman-teman? Oke, boleh. Halo teman-teman, kenalin aku Martina Josephine Cahyati Funai. Aku di sini angkatan 21 dan sebagai ketua PMK Fakultas Peternakan angkatan 22. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ega Felicia Sinulingga dari angkatan 21 juga dan di sini menjadi divisi acara di PMK Fapet. Salam kenal. Oke, jadi aku mau nanya nih kak sebelumnya, ini kita lagi ada di gedung apa ya? Oke, jadi kita ini lagi ada di gedung ASLC atau Animal Science Learning Center. Jadi di sini itu biasanya ada ruang kelas untuk anak-anak IUP, ada juga perpustakaan dan juga ruang baca di lantai atas. Nah, di depan kita juga ada kantin dan buat tempat nongki-nongki. Boleh dicobain kok, harganya murah-murah. Tapi enak deh kak. Enak dong. Menu favorit lo apa kalau di kantin? Kalau menu favorit aku itu ada kue tiaw nyemek, dijamin deh. Sotonya juga enak nih, ayamnya juga enak. Itu harganya dari range berapa itu? Mulai dari 10.000 aja teman-teman udah bisa langsung makan kenyang di sini. Oke, ini karena aku belum pernah main ke Fapet ya kak, boleh nggak sih diajak putar-putar keliling? Boleh banget, kalau gitu yuk kita langsung aja keliling-keliling Fakultas Peternakan. Oke, jadi sambil keliling-keliling aku pengen nanya nih ke kakak kan sebagai ketua dan Kak Ece sebagai koracara tadi kan. Alasan kakak apa sih bisa jadi ketua dengan koracara di PMK Fapet? Kalau aku sebenarnya nggak pernah punya ekspektasi ya bakal jadi ketua atau mungkin bergabung ke PMK, tapi ternyata setelah mengikuti beberapa dinamika, terus aku juga pengen lebih kenal lagi sama teman-teman Kristen yang ada di Fakultas Peternakan. Kalau Kak Ega? Kalau aku sih mungkin awalnya coba-coba, tapi lama-lama jadi nyaman nih di PMK Fapet ini. Waduh, apa tuh yang bikin nyaman? Apa ya, Mar? Lingkungan kerjanya dan keluarganya, karena mungkin sama-sama seiman ya, jadi kalau ngobrol, kalau kita lagi mau nyanyi, mungkin kalau kita ngobrol di sekre itu nyaman aja gitu, banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, dari PMK Fapet sendiri tuh untuk pengurusnya itu ada berapa orang ya? Kalau untuk pengurusnya berapa ya, Ega? Ada sekitar 20 orang. Iya, sekitar 20 orang. Karena sebenarnya di fakultas PMK kami itu hampir semua anggotanya menjadi pengurus. Karena dilihat lagi kita keterbatasan anggota, teman-teman. Boleh tahu nggak sih proker yang ada di PMK Fapet itu apa aja? Oke, jadi kalau dari aku pertama kali pengurusanku, itu proker pertama banget yang aku kerjain adalah Natal tahun 23 berarti ya? Iya, tahun Natal 23 itu adalah proker pertama aku. Nah, untuk yang kedua itu ada Paskah. Nah, Paskah tahun ini kita bareng sama teman-teman di panti asuhan. Kita cukup sering ya, udah 2 kali berturut-turut kegiatan kita itu selalu bersinggungan dengan panti asuhan. Tujuannya biar kita tuh bisa berbagi kebahagiaan lah ya, Ga. Iya, betul. Nah, Natal kemarin juga kita bareng teman-teman di panti asuhan, tapi teman-temannya yang kesini. Nah, Paskah kemarin baru kita yang kesana. Oh ya kak, tadi itu kan seputar proker Natal dengan Paskah ya, yang pastinya itu proker tahunan. Nah sekarang aku mau nanya nih seputar persekutuan. Apakah Fapet pernah mengadakan persekutuan untuk internal pengurus aja atau untuk umum juga ada? Nah kebetulan deket-deket ini nih tanggal 14 Jumat besok itu kita mau adain persekutuan umum menjelang UAS. Oh itu berarti diadakannya di Fapet atau ada collab lagi sama fakultas lain? Di Fapet. Iya, tapi bisa kok semua PMK boleh ikut join. Itu terbuka untuk umum ya teman-teman.
Oh ya, selain Paskah, Natal, dan juga PU yang nanti besok, kira-kira ada proker apa lagi nih dari Fapet? Ada retreat juga, kita biasa ngadainnya di bulan Oktober. Iya betul banget, dan retret itu juga jadi salah satu momen di mana kita akan melakukan demis ya. Jadi untuk pelantikan anggota baru dan pelepasan anggota lama. Oh, nah dari semua proker tadi pasti kan ada keluh kesah nih yang dialami dan dirasakan oleh pengurus. Nah, dari kakak sendiri sebagai ketua dan Kak Ega sebagai koor acara, apa nih keluh kesah yang boleh banget di-share? Jadi keluh kesahnya mungkin yang paling kelihatan adalah karena mahasiswa Kristen di Fakultas Peternakan ini cukup sedikit ya Ega. Jadi kadang-kadang tuh gak nyampe 10 satu angkatannya. Iya. Jadi untuk mencari panitia, untuk mencari anggota PMK itu cukup butuh struggle tersendiri tuh teman-teman. Dari Kak Ega sama juga atau gimana? Mungkin fun fact-nya ya, di Fapet itu di semester genap dia itu mengadakan 9 praktikum. Oke, cukup banyak ya? Banyak banget ya? Betul, banyak Itu banget. gila atau enggak tuh? Wah itu kalau bisa dibilang udah bisa keluar dari semester itu udah puji Tuhan banget. Oke, jadi apa sih hal yang berkesan, yang memberikan kesan ya kayak kebayar gitulah rasa capeknya, rasa lelahnya itu apa? Mungkin ketika kita ngumpul bareng sih rame-rame memuji Tuhan, itu semua lelah yang kita rasain, semua 9 praktikum itu mungkin jadi hilang, jadi seru gitu pokoknya. Ya nggak, Mar? Bener banget, jadi kerasa gitu bondingnya di sekre kita yang kecil tapi bisa jadi hangat gitu. Karena kita suka nih kadang-kadang kalau misalnya habis rapat, habis latihan gitu kita suka nyanyi bareng, mulai dari lagu-lagu gereja atau bahkan lagu-lagu duniawi. Oke, jadi kita udah sampai nih di kandang Fakultas Peternakan. Ini kandang utamanya gitu ya. Jadi bisa dipakai buat praktikum. Nah, sebelah kiri ini ada kandang domba. Nah, di sana juga ada kandang kuda. Nah, kalau di sana kandang apa itu, Kak? Itu yuk kita kesana aja yuk buat lihat langsung. Jadi di situ tuh ada kandang sapi tapi dia diumbar. Diumbar itu berarti dilepaskan Kak sapinya. Oh, tapi tadi aku juga lihat yang di bagian sana sebelumnya itu ada kandang, ada sapi-sapian juga, itu beda sapinya. Oh, beda. Kalau yang sapi di sana tuh khusus untuk penelitian nutrisi gitu. Kalau di sini untuk potong. Dombanya juga mau ikut pasar. Dan juga kalau di sini itu sapinya sapi potong, dan di sana itu kalau yang banyak tadi yang besar-besar itu sapi perah. Oh, itu berarti yang untuk susu Fapet. Iya, betul. Hati-hati ya, banyak Banyak apa? choco chips. Nih, apa ekspektasi dari kakak sebagai ketua dan koor acara Fapet untuk UKK? Jadi kalau ekspektasi sendiri adalah harapanku untuk UKK itu bisa merangkul setiap PMK yang ada di Fakultas UGM. Karena apa? Karena kan mungkin aku nggak kenal sama PMK FKH, PMK FIB, mungkin aku belum kenal. Tapi dengan adanya UKK berharap kita semua bisa saling mengenal. Nah, menurut kakak kira-kira apakah UKK sudah merangkul PMK Fapet dengan baik atau kurang? Menurut kami sih cukup baik ya, karena sudah. kan UKK juga sering adanya PU, adanya persekutuan umum yang dimana itu melibatkan semua dari PMK. Oke, nah dari tadi ekspektasi untuk UKK, sekarang harapan kakak untuk PMK kakak sendiri, untuk PMK Fapet lebih tepatnya. Oke, mungkin boleh Ega? Mungkin bisa lebih akrab lagi, bisa lebih seru, lebih asik, dan pokoknya bisa tetap bersatu. Benar banget. Nah, kalau dari Kak Martina sendiri sebagai ketua apa? Untuk kedepannya? Semoga lebih banyak lagi peminatnya di Ya. PMK Fapet dan juga lebih bisa merangkul satu sama lain. Nah, jadi ini karena kita juga udah sampai di kandang sapi, ini udah mentok juga ya Kak kayaknya ya? Iya, sudah. Ini sapi itu di sana juga sapi? Iya, sapi juga di sana. Ini kambing apa domba? Ini kambing. Oke, karena kita juga udah mentok di sini, kita nggak mungkin juga masuk ke kandang. Itu sapinya gede banget. Karena kita juga nggak mungkin masuk ke kandang, jadi aku mau ucapin terima kasih banyak kakak udah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai, ditanya-tanya seputar PMK Fapet. Semoga sharing kali ini bisa juga membantu atau ya relate dengan PMK lain gitu lah. Oke. Jadi sekian dulu, makasih. Oke, kalau gitu bye-bye. Kalau gitu yuk lihat sapi. Nah teman-teman, jadi tadi kita udah keliling-keliling Fapet nih, sekaligus nanya-nanya seputar PMK Fapet. Nah habis ini aku bakal ngajak kalian untuk kita bakal kunjungi PMK yang ada di klaster Soshum. Daripada lama-lama, ayo kita langsung ke PMK-nya.
Nah guys, sekarang kita udah berada di klaster Soshum, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya. Nah jadi sekarang aku bakal mau cari nih ketua PMK FIB dan mau nanya-nanya nih seputar PMK FIB. Tanpa lama-lama lagi, yuk ikut aku masuk cari ketuanya. Halo Kak Bevi, shalom. Halo, shalom. Kakak udah lama di sini? Baru sebentar. Oh, tadi ada kelas? Ada kelas. Oh, oke. Kak, ini kan aku di sini mau berbincang-bincang nih soal PMK FIB. Tapi sebelumnya tadi aku dapat WA tuh dari Kalintang, katanya di sini ada tempat yang namanya Manma. Itu di mana ya, Kak? Oh, Manma. Itu kayaknya di sini deh, di Margono. Oh, boleh nih kalau kita ke sana. Coba yuk. Yuk. Di sini Kak ya? Iya. Oke. Nih guys. Masuk. Wah, pintunya udah terbuka tuh. Iya, ini dia. Permisi, shalom. Hai. Oh, ini tempat tersembunyi gitu ya Kak ya? Iya. Iya. Ini boleh masuk pakai sepatu kan? Boleh. Oke. Ayo guys, masuk guys. Halo Kak Lintang, wah rame banget di FIB guys. Ini mau duduk di sini kan Kak? Oke, sini Kak. Oke, jadi sebelumnya ini boleh nih kakak-kakak yang ada di sini perkenalin nama, karena pasti teman-teman juga ada yang kenal, ada yang belum kenal kan. Boleh banget nih, mulai dari Kak Bevi duluan mungkin. Oke, salam kenal teman-teman semua. Aku Bevi sebagai ketua PMK FIB tahun ini. Oke, halo semuanya, aku Kia dari arkeologi. Salam kenal. Halo semuanya, aku Lintang dari arkeologi juga, temannya Kia. Oke, jadi pertama-tama ini aku mau nanya nih, ini ruangan apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh ruangan dari Departemen Arkeologi khusus buat temuan-temuan yang kita temukan di Trowulan di Jawa Timur gitu. Jadi ini showcase banyak banget kayak ada temuan dari ya waktu penggalian di sana, terus ada buku-buku juga buat referensi kayak gitu. Oh, ini semuanya temuan asli, bukan rekayasa apapun tuh. Ada yang asli, ada yang rekayasa. Oke, jadi langsung kembali ke topik. Ntar lupa ya. Oke, jadi di sini aku mau nanya nih seputar PMK FIB. Apalagi kakak kan sebagai ketua ya. Nah, boleh nih kakak cerita alasan kakak kenapa sih bisa menerima sebagai misalnya apa ya? Kakak dipilih terus kakak terima gitu sebagai ketua PMK FIB. Oke, sebenarnya ceritanya cukup panjang dan unik ya sebenarnya, karena emang awalnya itu aku bukan sebagai ketua harusnya. Jadi awalnya tuh aku dikontak sama Lintang Oke. untuk kembali menghidupkan PMK, karena kan kita udah mati 4 tahun. Kalau Wah, kalian 4 tahu. tahun berarti dari 2020 lama Iya, banget. dari 2020. Oke. Nah, udah kita dikontak dan aku tadinya mau dijadikan sebagai sekretaris satu. Oke. Nah, tapi waktu itu jadilah aku ketemu sekretaris satu dan bendahara. Jadi baru ada sekretaris dan bendahara, belum ada ketuanya. Oke. Dan akhirnya ketemulah kita. Tapi kayak karena nggak ada ketua, susah dong jalan tanpa ada kepalanya. Akhirnya kita mengajukan sebuah ide yang cemerlang untuk menentukan ketua. Caranya adalah suite. Suite antara sekretaris dengan bendahara? Iya. Oh ya? Oke, I like it. Oke, terus? Suite antara sekretaris dan bendahara, dan kebetulan aku yang harus jadi ketua. Oke, jadi jadi Kak Bevi ketuanya karena kalah suite. Oke? Iya, gitu. Oke, tapi sampai sekarang berarti dari tahun lalu ya? Jadi Atau tahun ini? Regennya kapan? Regennya baru tahun ini. Oh, regennya bertahun ini. Oke, berarti kakak tahun ini kepengurusan. Kalau di PMK FIB itu pengurusnya ada berapa orang? Pengurus tuh ada, sebenarnya aku cek 19 orang, termasuk aku. 19, termasuk kakak. Oke. Itu boleh diceritain nggak prokernya apa aja? Untuk proker ya, sebenarnya
proker tahunan seperti biasanya ada Natal, ada PMBK juga, dan ada Paskah nanti rencananya. Terus ada persekutuan umum tiap bulan. Oke. Dan ada proker-proker lainnya kayak olahraga bareng, terus latihan musik bersama, dan bonding internal juga. Ada tiba-tiba main juga, jadi kita ngumpulin mahasiswa-mahasiswa Kristen FIB buat main bareng gitu sih, kayak malam mingguan misalnya gitu. Ini kalau boleh tahu Kak Lintang dengan Kaki ya, ini kakak juga termasuk aktif di PMK FIB atau enggak ya? Boleh dari siapa dulu terserah ya. Aku sendiri karena baru regennya tahun ini dan baru aktif lagi tahun ini. Kemarin sih aku baru ikut yang first gathering sih, itu yang bareng sama KMK juga. Nah, Lintang gimana? Nah, kalau aku kebetulan tergabung jadi pengurus nih di PMK FIB. Aku masuk di dalam divisi kerohanian yang ngurusin seputar persekutuan umum. Gitu. Ini aku kemarin dapat kabar, besok nih FIB ada persekutuan umum dengan Crispy Filsafat ya? Iya, bener banget. Itu tanggal berapa? Tanggal 14 Juni. Oh, 14 Juni besok. Itu persekutuan, kalau di FIB sendiri tuh persekutuan untuk internalnya dengan umumnya itu maksudnya lebih banyak internalnya atau umum? Kalau persekutuan di FIB sendiri itu buat sekarang banyakannya yang buat umum. Kalau buat internal mungkin kita kayak share first of the week gitu. Renungan-renungan di setiap awal minggu gitu. Kalau persekutuan umum sendiri di FIB udah ngadain berapa kali persekutuan umum? Persekutuan umum kita sama yang kemarin baru 2 kali. Jadi kemarin baru sempat perdana pertama kali bulan kemarin. Bulan ini yang kedua. Oh, bulan kemarin tuh yang di Gepik itu ya? Di Geraha Pembinaan itu ya? Bukan ya? di sini di FIB. Oh iya. Oh, terus aku mau nanya nih, untuk Paskah FIB udah ya? Belum, kemarin pasca kita nggak sempet pasca. Terus kalau untuk penerimaan mahasiswa baru gitu di FIB ada sendiri atau nggak? Nah iya, rencananya kita bakal adain PMBK masih baru Kristen FIB itu setelah PMBK-nya UKK nanti. Oke. Nah, nih mungkin aku bakal nanya-nanya lagi ya soal tempat. Ini Kaki ya. Ini maksudnya ini Manma ya tadi? Iya. Nah, Manma sendiri tuh maksudnya itu tempat ini untuk umum gitu, untuk umum anak-anak arkeologi atau gimana? Jadi ini tuh sebenarnya kayak semacam museum mini, tapi emang di bawah Departemen Arkeologi, tapi ini terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya ada anak-anak FIB atau anak-anak dari luar FIB sendiri atau dari khalayak umum gitu yang mau lihat tentang Trawulan dan Majapahit gitu, boleh banget masuk ke sini gitu. Ini aku lihat buku-bukunya kayak Gajah Mada Majapahit. Ini memang khusus kah? Khusus sejarah ini doang atau gimana? Iya, jadi emang kebanyakan buku di sini dan referensi yang ada di sini itu emang khusus bahas tentang Majapahit karena emang ini kan Mandala Majapahit gitu. Ini tutupnya jam berapa, Kak? Secara tertulis jam 4. Oke, ini karena udah lewat. Karena aku juga baru pertama kali di FIB, mungkin Kak Bevi bisa nih ajak aku keliling-keliling. Kita keliling-keliling. Oke. Nah, makasih ya Kak Kia udah bukain pintu dengan Kak Lintang. See you, Kak. Oke, jadi Kak, aku mau nanya nih, pasti Kakak juga sebagai ketua kan pasti ada keluh kesah nih selama masa jabatan Kakak ya sebagai itu. Nah, boleh nggak sih di-share keluh kesahnya apa aja? Boleh. Untuk keluh kesahnya menjadi ketua PMK FIB itu adalah yang pertama pasti susah banget karena aku termasuk yang harus ngebangun dari nol ya, karena kan benar. Udah setelah 4 tahun. 4 tahun mulai lagi banyak yang harus beradaptasi,
Terus harus gencar banget mengenalkannya lagi ke Iya. masyarakat Ke FIB. mahasiswa-mahasiswa ya. Eh, Nggak hanya yang baru tapi juga yang lama ya, juga. angkatan 21, Iya. 20 juga. Untuk penjaringannya juga susah karena kan mereka udah terlanjur beberapa tahun kuliah tanpa PMK, jadi kayak kita harus ngumpulin lagi anak-anak yang Kristennya. Untuk jadi pengurus ya? Iya, kemarin sempat susah banget sih, sempat kesulitan kita untuk cari pengurus. Dan untuk masanya juga sekarang masih belum banyak sih, tapi bersyukur udah bisa ada lagi sih sebenarnya. Kalau untuk dari proker sendiri, itu kan proker itu berarti yang ngurusin ya pengurus ya berarti ya? Oh ya, berarti itu juga 19 orang. Itu kira-kira berapa lama itu? Oh, misalnya kakak ngumpulin apa kayak Kemarin ya? ajak join gitu. Kemarin itu sebulan lebih. Nah selain itu pasti ini dong, kakak selain keluh kesah pasti juga ada hal-hal yang berkesan. Berarti yang udah itu baru PU ya? PU First Gate juga Iya, udah. PU First Gate. Iya. Oke. Itu apa sih hal yang berkesan buat kakak? Yang berkesan itu mungkin ini sih, kayak aku ketemu banyak teman-teman baru. Oke. Kayak Teman-teman seiman ya, saudara-saudara seiman. saudara seiman yang baru. Kayak sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah kenalan. Ternyata sangat-sangat kekeluargaan. Aku seneng banget bisa kenal sama mereka sih, pengurus PMK FIB. Terus pengalaman baru lagi ngerasain gimana rasanya jadi kepala buat banyak orang sih. Itu salah satu Yang baru. New Iya, experience juga buat new kakak gitu. experience banget. Banget ya. Karena sebelumnya aku gak pernah mau. Oh iya, cuma gara-gara kalah sweet ya? Cuma gara-gara kalah sweet. Oke, terus aku juga mau nanya nih, kan FIB ini berarti baru ya? Maksudnya dari sebelumnya 4 tahun nggak ada, terus baru gitu. Nah, ekspektasi kakak untuk kakak apa sih? Misalnya kayak kan ini karena udah lama nggak beroperasi ya atau nggak ini, jadi kayak ekspresinya kakak mau kakak tuh gimana gitu untuk menunjang, untuk merangkul PMK FIB yang masih baru ini dari kepengurusan kakak. Ekspektasinya ya mungkin UKK bisa jadi wadah untuk aku belajar juga. Kayak karena ini baru kan, berarti aku harus banyak belajar gimana sih caranya untuk menjalankan PMK. Jadi kan mungkin aku bisa berkaca melalui wadah yang diberikan oleh UKK. Mungkin UKK juga bisa jadi tempat di mana aku berkoneksi untuk cari bisa menyebarkan informasi juga. Harapannya bisa melalui UKK, karena kan UKK termasuk lebih luas ya ininya, jangkauannya. Lingkupnya 1 GM. Iya. Oke nih, pertanyaan terakhir, apa harapan kakak untuk PMK FIB ke depannya? Harapannya yang pasti semoga langgeng, jangan hilang lagi. Jangan hilang lagi ya. Iya, pokoknya yang panjang umurnya tolong. Makanya nanti PMBK besok harus digencar ya, harus Betul. hektik banget, harus ya gitu. Oke. Jadi Kak, aku mau bilang terima kasih banyak kakak udah meluangkan waktu untuk membantu bincang tawa suruh BTS dari divisi Intra ini. Nah, ini kakak udah mau pulang? Iya, bentar lagi nanti aku pulang kalau udah selesai. Oke, berarti aku pamit dulu ya Kak. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Kak. Makasih. Ya. Makasih banyak. Halo teman-teman, jadi tadi kita udah ngobrolin seputar PMK FIB dengan KBV. Sekaligus tadi juga kita udah kunjungin tempat yang unik banget di FIB. Nah, habis ini aku bakal kunjungin salah satu PMK yang ada di klaster Saintek. Ikutin aku terus ya.